selamat datang lagi teman-teman semuanya di perkuliahan kecerdasan buatan pada minggu ke-6. Jadi minggu ke-6 ini ada part yang kedua. Jadi sebelum part kedua saya mau review dulu untuk part pertama. Part pertama kemarin kita belajar tentang expert system, konsep dan lain-lain. Jadi kemarin saya menerangkan tentang aturan-aturan dalam bentuk tree yang digunakan. Nah, untuk kali ini kita akan membuat program yang sudah saya masukkan dalam PowerPoint. Tapi bagaimana secara teknisnya kita sama-sama akan mencoba secara langsung, secara live. Jadi ini adalah aturan yang saya yang kemarin saya terangkan. Ini aturan saya buat sendiri. Jadi untuk membuat program dari materi itu, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan tetap menggunakan Google Colabs. Bisa di searching di Google Search atau di alamat URL-nya Google Colabs, kemudian keluar harusnya collabsresearch.google.com. Kemudian kalau kita klik ketemu ini recent, atau kita mau bikin baru, jadi kita akan bikin baru aja. Kita create new node. Sebentar, tunggu sebentar, karena ini IDE-nya online. Nah, ini saya tulis program minggu ke-6 sebagai contoh. Formatnya biarin IPYNB. Ini saya close biar besar ya. Saya resize dulu. Ini halaman utama, kemudian kita tinggal tambahkan node-nya dulu di sini. Ini sudah ada, ini saya hapus saja. Ini sudah ada. Jadi kalau mau nambah code tinggal di plus. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Biar gampang, saya bikin gini. Oke, yang pertama yang harus kita gunakan yaitu meng-create tree dari struts. Jadi kita harus bikin struts dulu, tapi kalau pakai Python, struts-nya dalam bentuk class nih. Jadi pertama kita bikin class node, kemudian kita bikin konstruktor dalam Python bentuknya seperti ini, def underscore 2 kali init. Baru di sini kita bikin self biar bisa mengakses atribut-atribut di dalamnya. Atributnya nggak saya tulis, jadi nanti akan saya terangkan. Ada 4 atribut yang seperti saya kemarin terangkan. Ada question, yes node, no node, sama diagnosis. Question, yes node sama dengan non, no node sama dengan non, kemudian diagnosis saya tulis juga, sorry, biar sama. Nah, oh maaf, ini bukan node dan diawali dengan huruf kapital. Setelah ini kita akan mendeklarasikan dulu inisialisasi dari setiap atributnya ini. Jadi self, question, yes question, no node, sama diagnosis. Jadi kalau mau kode yang komplit, kita bisa tulis atributnya di sini. Kalau kita belajar object oriented, kelas itu terdapat atribut. Jadi question sama dengan non, saya tulis gini, atau dikosongi gini, sama dengan non gini aja. Question, yes, non node sama dengan non,
diagnosis sama dengan node. Sebetulnya seperti ini, atau kita bisa singkat hanya seperti ini. Oke, saya bikin versi yang berbeda dari PowerPoint, jadi tinggal dipilih yang mana yang mau dipakai. Sama seperti object oriented, bahasa pemrograman yang bukan object oriented, jadi kita perlu sebuah parameter yang memanggil dirinya sendiri. Kalau di Java kita pakai this, di PHP kita pakai this, tapi di Python kita pakai self. Self question sama dengan question, jadi ini konstruktornya dibuat inisialisasi parameter. Question yes not self, oh sorry, no not sama. Seperti ini cukup, hanya satu kelas ini. Kita nggak perlu coba karena ini hanya bentuknya struts, kita nggak bisa coba apapun di sini. Jadi biar menyingkat waktu, setelah kita bikin struts dari sebuah kelas ini, kemudian kita bikin sebuah function untuk mobil tree, untuk membangun tree-nya. Hanya cukup ada def, ini keyword yang digunakan untuk membuat sebuah function. Biar rapi, kita bisi plus sendiri. Bukan self def create tree. Setelah create tree, apa kegiatannya? Kegiatannya adalah membuat node-node di sini, mendefinisikan node-node-nya dulu. Jadi yang kita kerjakan yang pertama adalah root-nya dulu di sini. Contoh di sini. Jadi kita isi seperti di sini, node-nya apa? Yang karakter pertama di sini adalah pertanyaannya, question-nya. Jadi di sini, apakah Anda suka olahraga? Berarti saya tulis node 1 bebas ya, bebas. Ini saya return dulu node 1, nanti aja deh. Ini membuat untuk mengakses node di sini, maka kita perlu di depannya node. Perhatikan di contoh codingnya ada node-nya n-nya gede di sini. Kenapa? Karena ininya besar kelas node-nya. Oke, kita samain biar nggak terlalu bingung. Ini adalah question-nya, kemudian setelah question kita mengisikan ini. Setelah question kita mengisikan yes node sama no node. Kemudian diagnosisnya apa, diisi atau enggak. Karena kita belum punya node berikutnya, kita abaikan dulu. Jadi node 2 sama dengan node, baru kita isikan. Ketika yes sesuai dengan rule yang dibikin, ketika suka olahraga, jawabannya akan ada pertanyaan lagi, ada node lagi. Apakah Anda suka main game? Maka di sini saya tulis game. Nah, ini baru saya isikan node 2 untuk yes node-nya. Nah, karena di sini dituliskan parameter seperti ini, maka di sini nggak bisa langsung diisi value-nya. Jadi kita harus ngisi yes node sama dengan node 2. Kemudian no node sama dengan, nah ini belum bisa kita isi juga karena di sini tulisannya nonton film. Maka kita bikin node 3 dari kelas node. Jadi maksudnya ya, saya tulis node dari kelas node. Apakah apa tadi? Saya lupa, nonton film.
karena ini adalah node 3, di sini saya tulis node-nya kecil, node 3. Komplit sudah untuk satu node. Diagnosisnya gimana? Diagnosis nggak perlu kita isi, langsung diisikan oleh programnya, yaitu non di sini. Kemudian kita isi di sini. Kita lanjut ke node kedua, lihat rule-nya. Ketika biar cepet, nanti teman-teman bisa nyuntuh coding di sini komplitnya. Tapi biar cepet, langsung apakah Anda suka game? Jadi saya modif aturannya, apakah suka game. Jika jawabannya ya, maka saya tulis judi profesional. Jika jawabannya tidak, saya modif jadi pengangguran di sini. Nah, sama aja, kita belum bisa ngisi yes not ataupun sama dengan ini masih kosong, ataupun no not. Ini masih kosong karena belum ada isinya, diagnosisnya. Sekarang kita isi diagnosis. Jika node 4, caranya gimana? Caranya awalnya sama, tetapi yang di sini tidak ada question, tidak ada yes no, tidak ada no not. Questionnya kosong. Jadi bagaimana untuk mengisi question kosong? Kita bisa lihat di sini. Kita tuliskan dengan non, kemudian diagnosisnya baru kita isi. Oh, maaf, nggak pakai karakter. Non, kemudian baru kita tulis diagnosis sama dengan diagnosisnya judi profesional. Baru di sini kita isi. Kemudian biar cepat, kita isikan di sini. Ini node 5. Kalau tidak, saya tulis saja pengangguran. Nah, ini node 5. Sama berikutnya ketika ini untuk mengisi yang di sini ya, teman-teman ya. Untuk node 3, apakah Anda suka nonton film dari cabang yang sebelah kanan Anda lihat sebelah kanan. Jadi di sini saya tulis dosen dan kritikus film aja, gitu aja deh. Atau pengangguran juga nggak apa-apa di sini. Nah, penganggurannya di sini kita bisa isi. Berarti ketika no not sama dengan pengangguran, saya tulis not 5. Yes note-nya saya isikan dulu. Saya buat note baru lagi. Ini nggak perlu. Nah, ini saya tulis dosen. Note 6. Nah, ini yang paling simpel. Setelah kita bikin create tree, maka kita perlu mereturn. Pastinya sudah tahu apa itu return ya. Kita mau menghasilkan apa dari fungsi ini. Yang perlu kita panggil dari fungsi ini adalah tentunya node yang pertama. Di contoh sudah saya tulis di sini returnnya adalah node pertama pastinya, sebagai root dari pengetahuan yang dibikin. Oke, setelah ini belum selesai, kita perlu membuat sebuah inferensia. Jadi kita perlu membuat sebuah inferensia, bagaimana caranya menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam program tulisnya seperti ini, diagnosis system. Yang di sini parameternya adalah node. Def, saya tulis saja berbeda inferensia. Di sini node. Apa aja yang perlu diisi? Kita tinggal lihat contohnya. Ini saya terangkan sambil saya coding, saya terangkan. Pertama, while node titik question, yang berarti program ini akan terus dikerjakan ketika questionnya tidak sama dengan nil, non di sini. Jadi terus akan dikerjakan. Ketika tidak ada, maka print diagnosis.
Ini nanti apa ketika node-nya punya question terus ngapain? Maka kita perlu inputan dari user di sini. Answer atau saya tulis jawaban sama dengan input. Ini input di sini digunakan untuk mengambil inputan dari user node.question, mengambil pertanyaan dari question dari node yang di sini ya contohnya, kemudian ditambahkan karakter yes or no. Sorry, ini salah. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah membuat no node di sini, setelah membuat input, kemudian step selanjutnya menambahkan karakter ini yang nanti akan keluar yes atau no. Balik yes atau no, jawabannya apa, kemudian kita ganti ke lowercase. Kita gantikan ke lowercase dot lower. Ini ternyata salah, di plus karakternya dulu, kemudian keluar ini untuk mempercantik aja, kemudian titik lower. Setelah kita masuk jawaban, kemudian if jawaban sama dengan yes, jadi ini hanya bisa yes no question. Jika yes, kegiatannya ngapain? Kegiatannya ngapain adalah node-nya diganti ke yes node. Node sama dengan node yes node. Terus kita masuk ke else if ya. Di sini dalam Python diganti elif. Jawaban sama dengan no. Node-nya kita pindah ke node node. Kemudian ketika tidak yes tidak no, artinya yang diinputkan berbeda, kita tinggal ngasih perintah ini, kasih komentar print inputan yang harus diisi adalah yes. Nah, ini baru setelah memindah-mindahkan loop. Tapi ketika selesai di sini while-nya, baru kita masuk print. Keluar dari while, maka kita akan mencetak diagnosisnya sama dengan ini node diagnosis di sini. Node diagnosis. Selesai. Langkah terakhir yaitu membuat di main program. Kemudian kita tulis div main. Ini untuk main programnya. Nggak perlu, ini ya bener ya, buat cantik-cantikan aja, buat kita isikan dengan root sama dengan diambil dari sini create tree. Setelah create tree, baru ini diagnosis symptom saya tuh ganti dengan inferensia root. Untuk merunning kita cukup tinggal tulis main.
Oh, ini belum saya running. Ini harusnya di running semuanya dulu, di compile dulu, di compile, baru ini juga di compile. Sebentar karena masih connect dengan, oh ini tanda tanda bacanya komentarnya harusnya 2. Yes, yes. Oke, sekarang winnya kita ganti. Nah, no. Nah, langsung ketemu di sini. Kita mau running ulang. Yes. No. Ketemu di sini. Nah, sekian video pembelajaran untuk pembuatan coding. Nantinya teman-teman lanjutin sendiri untuk sampai full dari pengetahuan di sini. Nah, tugasnya adalah Anda membuat sendiri untuk rule ini, kemudian Anda upload sesuai dengan perintah pada assignment yang saya berikan pada Sepada. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.